Sikap berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita akan pelajari nanti membawa manfaat ya. Amin. Budiono masuk? Ada ya. Farhana masuk. Dimas Sakit. ya. Hanya Dimas hari ini yang masuk. Yang masuk. Iya Bu, sakit. Oh iya, sakit ya. Bapak yang lainnya masuk semua ya? Iya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Coba dulu yang liarnya. Tepuk semangat. Terima kasih. Kemarin sudah mempelajari tentang keberagaman budaya ya. Sama pertemuan kali ini juga akan membahas itu ya. Jadi peta konsep yang akan kita pelajari hari ini yaitu tetap di keberagaman Budaya. pengaruh geografis terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Hanya saja kalau kemarin apa kegiatannya mengidentifikasi, sekarang membuat Peta. ya, membuat peta. Oke. Kira apa ya manfaat peta itu? Untuk menganalisis dengan jarak jauh Bu, suatu daerah. Oke, boleh. Ada yang lain? Sangat bermanfaat enggak untuk kehidupan kita sehari-hari? Sangat bermanfaat Bu. Sangat ya, sebagai petunjuk ya. Kalian sepertinya setiap hari menggunakan peta enggak? Di HP Android kalian? GPS Bu. GPS ya, sudah mulai canggih ya. Ya. Nah, peta, cara membuat peta itu sebenarnya di zaman era digital ini sudah sangat canggih ya. Ada aplikasi atau ada ini apa ya, maskernya ya. Ada maskernya, tapi nanti itu untuk lebih lengkapnya di kelas 3. Sekarang secara manual saja ya, karena kita bukan fokus di materi petanya, tapi fokus ke beragaman budaya di Indonesia. Oke, power ya. Jadi kalian harusnya minimal harus ada peta administrasi ya. Nah, jadi ada yang ini peta ya. Ini datanya, ada 2 peta. Yang ibu ingin membuat peta tentang mata pencaharian penduduk Jawa Timur. Itu termasuk budaya enggak mata pencaharian? Masuk ya, karena masuk ke budaya activity, kultur aktivitas ya. Jadi ada Bunur kalau mau membuat mata pencaharian, jenis mata pencaharian penduduk Jawa Timur, Bunur harus punya peta topografi ya, atau peta kulturan kontur ya. Jadi tujuannya untuk apa? Kan berbeda ya, daerah di dataran tinggi sama di dataran rendah aktivitasnya atau budaya aktivitasnya berbeda. Daerah perkebunan sama daerah pesisir juga beda ya. Jadi Bunur harus punya peta topografi tinggian tempat. Lalu Bunur harus punya peta administrasi biar tahu, oh ini daerah
berapa jumlah kotaknya. Kalau seumpama mau diperbesar 1 kali, berarti tambahkan atau kalikan kotaknya. Ya, kalau sudah memiliki skala 2 peta ini skalanya sama, sudah disamakan skalanya, baru ditumpang tindihkan. Caranya peta yang pertama kalian gambar di kertas kalkir terlebih dahulu tanpa diwarnai. Ya, digambar dulu. Garis-garis tepinya dan sebagainya digambar. Setelah jadi peta topografi, setelah jadi peta topografinya, lalu gambar peta administrasinya di kertas kalkir yang sama. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ya yang membedakan. Ini kalau yang warna pink, ya, yang Ibu kelihatan enggak ya? Kelihatan ya, semoga ya. Jadi yang garis warna pink ini administrasinya diambil dari peta ini. Nah, sedangkan garis yang berwarna hijau, merah, dan kuning itu diambil dari garis topografi, dari peta topografi. Sampai di sini paham? Atau masih bingung? Paham ya? Paham ya? Jadi hasilnya, hasil peta overlay-nya di ini. Yang ini dijiplak ke topografi terlebih dahulu dengan warna yang berbeda. Kenapa Bunda memakai hijau, kuning, dan merah? Karena kalau merah itu untuk ketinggian tempat sekian meter, ya. Untuk kuning sedang, untuk hijau rendah, ya, dataran rendah. Jadi Ibu kasih warna 3 ini. Sedangkan yang administrasi Ibu warnai 1. Nah, jadi berbeda sehingga kamu tahu, oh ini diambil dari peta administrasi, ini diambil dari peta topografi. Setelah hasil seperti ini, setelah nampak dari hasil ini, kalian analisis. Nah, tentunya tidak bisa hanya mengandalkan 2 peta ini. Kalian harus membaca literasi. Ya, informasi-informasi tambahan, entah itu dari internet atau identifikasi yang kemarin. Kemarin kan kalian sudah mengidentifikasi tuh di Jawa Timur makanannya apa, lalu pekerjaannya apa dan sebagainya. Itu bisa menjadi sumber penguat atau data pendukung dari peta yang akan kalian bikin. Nah, kemarin Bu Nur cari-cari data pendukungnya, yaitu mata pencaharian melalui BPS. Ya, data survei tentang ini ya. Nah, ternyata sekian persen mata pencahariannya ini dan ini. Lalu baca-baca buku literasi sebagai penguat. Nah, setelah data-data yang kalian dapatkan peroleh, barulah bisa terbentuk peta mata pencahariannya. Oh, ternyata dari hasil overlay, dari hasil susun 2 peta itu, overlay itu tumpang tinggi ya, tumpang tinggi 2 susun dari peta. Ternyata di bagian ini itu mata pencahariannya di bidang pertanian dan perkebunan. Lalu yang berwarna biru ini di bidang jasa, manufaktur ya, dan sebagainya. Ada kertas kalkir, atlas, oke, lengkap, bagus, kelompok 2. Oke, alat dan bahannya lengkap. Dari tugas pertama ditempel, jadi satu kesatuan, ya. Boleh datanya nanti tidak harus deskripsi, ya, boleh berupa tabel. Nah, data pendukungnya kalau benar, data pendukungnya berupa apa itu? Diagram lingkaran. Nah, boleh kalian nanti data pendukungnya berupa diagram batang boleh, berupa tabel boleh, berupa diagram lingkaran boleh.
administrasi ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira untuk mau mengangkat makanan berarti peta apa yang dibutuhkan? Kalau topografi bisa nggak? Dari ketinggian tempat kalian bisa mengetahui apa? Informasi yang kamu dapat nanti apa? Yang berkenaan dengan makanan. Tumbuhan yang tumbuh, ya kan? Nah, kelapa seumpama tumbuh di dataran berapa sampai berapa meter dari permukaan laut, ya kan? Lalu padi dari berapa sampai berapa, coklat dari berapa sampai berapa permukaan. Topografi bisa ya? Nah, coba ada nggak di sana peta topografi? Kalau ada nanti digambar lagi ya peta topografi, nanti baru ditumpang tindihkan. Yo, cari dulu. Baca. Peta. Jadi ini peta administrasinya Pulau Madura sama sekalian sama kota Sumenepnya. Jadi ini Pulau Maduranya, ini Sumenepnya. Biar lebih jelas, jadi kami zoom setengahnya saja di gambarnya. Jelas tidak? Ya. Lalu yang ini peta topografinya. Peta topografi ini cuma digambar, yang dikasih warna ini peta Sumenepnya. Jadi biar jelas kalau yang kuning ini sabana, dataran rendahnya, kalau yang hijau ini agak ketinggian, kalau yang merah ini dataran tinggi, khususnya buat tanaman. Lalu yang terakhir peta persebaran sabana. Jadi yang warna kuning ini tempat persebaran sabananya. Jadi tempatnya orang-orang kayak memelihara sapi, bercocok tanam di tempat ini sabana. Kalau yang di asli ini tempatnya dataran tinggi. Mungkin ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan dari presentasi kami? Silakan. Sudah menjadi tradisi khas makanan daerah lainnya juga. Jawa Timur ya. Nah, kenapa kok bisa daerah lain juga memiliki makanan rawon? Karena itu sudah makanan Indonesia. Makanan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Iya. Ya. Berapa jumlah penari? Berapa Jumlah orangnya itu kalinya di dalamnya berapa orang? Ya. Lebih dari satu. Oh gitu ya. 100. Ya, ada. Ini kan keren 100 orang. Ya. Terjawab? Ya, ada lagi tadi ya Mbak Farhana. Buku utama dari rawon. Telur. Ya, apakah komoditi setempat telur? Apakah ada di Banyuwangi dulu? Ada, ya. Ya. Biar rame Bu, nggak semangat sekali. Langsung aja dah. Makanan khas Situbondo. Pertama, nasi sodu. Nasi sodu itu nasi dendeng, kuah, santan, lauk ikan laut,
Ada di bagian timur Situbondo, tepatnya di Kecamatan Asbagus, yang wilayahnya warna ungu. Ya, paham. Kelihatan. Selanjutnya nasi goreng. Nasi goreng itu nasi dengan parutan kelapa dengan lombok besar, lauk paku dari daerah tengah timur dari Kabupaten Kendit atau Manado. Tepatnya ada di tengah kota. Ya, paham. Wilayah makanan khas hotel warna hijau. Ya. Oke. Kesimpulannya, makanan tradisional Situbondo berbahan dasar kelapa. Sebagai bahan utama, kelapa tumbuh di daerah pesisir pantai. Dan banyaknya wilayah itu. Ya, kelapa banyaknya itu. Satu. Ya. Kalau daerah ini, daerah pegunungan. Kalau hijau ini, daerah. Ya, siapa? Tidak. Coba tunjukkan data administrasinya itu. Ada dua. Berarti yang di overlay itu peta administrasi, topografi ya? Ya, ya. Ya. Sedikit mau nanya, kenapa masak makanan di Situbondo itu kok cenderung menggunakan bahan baku seperti kelapa? Mohon dijelaskan. Sebagian besarnya, kenapa harus menggunakan bahan baku Karena kelapa? kelapa tumbuh di daerah dekat pesisir pantai. Situbondo banyak kelapa. Dan menjadi bahan utama makanan khas daerah. Apa? Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Waalaikumsalam. Di setiap daerah itu memiliki keunikan masing-masing, Bu. Iya, khususnya Bu. Budaya. Ya. Ya, kesimpulan dari Bu Nur, faktor geografis itu mempengaruhi budaya setempat ya. Tadi dengan mayoritas Situbondo yang daerah pesisir, komoditi kelapa banyak sehingga makanan tradisionalnya banyak yang berbahan baku Kelapa. dari kelapa. Seperti tadi kelompok yang pertama mempresentasikan Madura. Pertemuan minggu depan ya, kita tetap masih membahas tentang keragaman budaya, hanya kita memperkuat literasi. Apakah Berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum